share dulu terminologi. Apa nih? Jadwal versi D. Kita tambahin maning apa? Aduh nih, profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak semuanya kita dapat bertemu kembali ya dalam pelajaran SKI dengan guru dengan Allah dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Guru. Ya. Bagaimana? Amin, Bu Guru. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu ya. Silahkan Bu Guru ketua kelasnya memimpin doa. Silahkan Mas Fuad dipimpin doanya teman-temannya. Mari kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pinter semuanya ya. Semoga Ya, Bu Guru. kita bersama pelajaran hari ini akan lancar dan kalian akan menjadi anak yang pintar dan soleh-soleha. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, sebelumnya kita akan sebagai rasa nasionalisme ya, kita menyanyikan lagu dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu dipimpin oleh Mbak Husnul yang tadi berangkatnya delegasi ke Mbak Husnul ya. Kita bernyanyi ya. Silakan dipimpin Mbak teman-temannya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih, tepuk tangan. Bu Guru ucapkan terima kasih sama Mas Fuad, sama Mbak Husnul yang sudah berani memimpin doa dan memimpin
menyanyikan lagu. Untuk kalian berdua, Bu Guru kasih bintang ya, satu-satu ya. Bu Guru kasih bintang untuk ditempel di papan apa? Papan prestasi ya. Ya Bu Guru. Kemudian ya. Selanjutnya, nah ini kira-kira ini gambar apa ya anak-anak ya? Gambar apa ini ya? Orang ditindih batu pakai. Iya ya Allah, kasihan sekali ya, kasihan sekali. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah ya. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, Bu Guru akan bacakan dulu ya. Setelah nanti kalian mempelajari pelajaran ini ya, Bu Guru harapkan kalian dapat menganalisis ketabahan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah ya. Yang kedua juga diharapkan kalian dapat mengidentifikasi contoh tantangan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah ya. Coba kalian perhatikan ada berapa ya? Ini sahabat Nabi di sini ada berapa ya? Ada 7. Ya, yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid ya. Khadijah binti Khuwailid itu siapa ya anak-anak ya? Istrinya Nabi Bu Guru. Istrinya Nabi, pinter sekali. Yang bisa menjawab nanti, yang lain juga kalau bisa menjawab, Bu Guru kasih bintang ya. Untuk sahabat, Bu Guru kasih bintang lagi ya, nanti ditempel ya. Ya. Kemudian, Siti Khadijah ini ya, di dalam dakwah Nabi itu beliau sudah banyak sekali berkorban harta. Uang. Beliau oleh orang kafir itu diolok-olok, dihina, ya. Karena apa? Karena beliau itu disuruh oleh kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya, tapi beliau tidak mau. Beliau lebih memilih keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq siapa? Beliau adalah sahabat Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, pada suatu hari Abu Bakar ini meminta izin kepada Rasulullah untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf, kemudian mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apa yang terjadi? Abu Bakar justru dipukuli oleh mereka. Namun, ini pun tidak akan menjadikan Abu Bakar menjadi surut imannya. Bahkan menjadi Abu Bakar semakin meyakini agama yang dianut oleh Abu Bakar. Ya. Yang selanjutnya siapa anak-anak? Binti Muhammad. Ya, Binti Muhammad itu siapa ya nak ya? Bu Guru. Putra Nabi. Iya, putra Nabi ya. Beliau
yang membersihkan kotoran di bajunya Nabi ketika dilempari kotoran oleh orang kafir Quraisy ya. Dia juga merasa sangat bersedih sekali mendapat cobaan. Bagaimana kehilangan ibunya. Ibunya siapa? Yaitu Siti Khadijah. Iya. Kemudian selanjutnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang pemberani yang memiliki kelebihan bersuara merdu. Nah, pada suatu ketika beliau ini memberanikan diri membaca Al-Quran secara terang-terangan. Akibatnya beliau akhirnya diapakan ya? Disiksa, dipukuli oleh orang kafir Quraisy. Setelah ini pun tidak akan membuat mereka menjadi jerah, akan semakin menambah keimanan mereka kepada Allah. Selanjutnya yaitu keluarga Sumayyah. Keluarga ini mendapat siksaan yang sangat kejam dari kafir Quraisy. Mereka dipaksa keluar dari agama Islam, kemudian dengan cara disiksa oleh majikannya. Siapa nama majikannya? Yaitu Abu Jahal. Dengan cara diikat, diseret, dijemur di panas matahari yang beralaskan pasir yang dibakar. Rasanya bagaimana ya anak-anak ya? Sangat sangat panas, sakit sekali. Tujuannya supaya dia itu jerah. Namun ya beliau pun, keluarga Sumayyah pun tidak jerah, bahkan menambah keimanannya kepada Allah. Nah, sekarang Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang disiksa oleh majikannya dengan cara bagaimana ya? Dengan cara ditembak berkali-kali, kemudian dijemur di panas matahari, di atas perutnya diletakkan batu seperti yang tadi anak-anak lihat di gambar itu ya. Batu besar diletakkan di perutnya. Iya. Kemudian ya, pada saat itu Bilal itu menjadi budaknya Umayyah. Oleh Umayyah dia disiksa supaya dia itu mau keluar dari agama Islam. Namun ya oleh siapa ya? Abu Bakar dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Ya, kemudian siapa? Si Bilal ini dimerdekakan dan akhirnya oleh Rasulullah ditunjuk sebagai muadzin. Muadzin itu apa ya nak ya? Tukang azan dulu. Tukang azan. Iya. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Ada Bu Guru, saya tanya. Iya, bagaimana? Itu siapa yang orang jahat? Kalau Abu Jahal itu siapanya Nabi Muhammad Bu Guru? Siapa? Abu Jahal itu siapanya Nabi Muhammad Bu Guru? Abu Jahal siapanya ya? Ada temannya yang bisa menjawab? Ibu. Abu Jahal pamannya Nabi Muhammad itu. Pinter. Siapa tadi yang menjawab ya? Mas siapa ya? Mas Maskur Bu Guru. Oh iya, Mas Maskur, maaf ya, lupa Bu Guru ya. Mas Maskur dapat bintang dari Bu Guru ya. Tempel di papan. Iya, papan. Apa? Prestasi. Iya.
Nah, terus kemudian, nah ini, Bu Guru, ada tugas untuk kalian ya. Oh iya, masih ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Saya paham. Pelajaran dari guru dengan materi, paham? Siapakah Abu Bakar itu, Bu Guru? Abu Bakar. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Kalau bisa menjawab nanti dikasih bintang. Waduh, Bu, bukan mau jawab, Bu. Siapa yang dapat menjawab? Sahabat Nabi, Bu Guru. Sahabat? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Iya. Nanti kalian dapat bintang dari Bu Guru ya, yang menjawab ya. Ya. Nah, kemudian ya. Kemudian Bu Guru ada tugas untuk kalian ya, berdiskusi dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan Mbak Husnul, soalnya ini dibagi ya LKPD-nya ya. Dibagi LKPD-nya, nanti Bu Guru bagi. Kelompok yang pertama yaitu ketuanya Mas Fuad ya, anggotanya itu Mbak Marli Hatin sama Mas Jailani. Ya, Bu Guru. Waktunya habis ya, Bu. Ya, kelompok yang kedua Mas Maskur, kemudian Ya, Bu. Mbak Ella sama Mbak Ama. Kelompok yang ketiga itu ada Mbak Binti, Mas siapa yang belum kebagian? Lupa ya. Ahmad Jailani, Bu. Guru Bin. Yang belum kebagian kelompoknya siapa ya? Mas Kur. Waktunya habis, Bu. Ya. Bu Lutfi, waktunya habis. Oh, geng. Ya. Oh ya, terima kasih diskusinya. Karena sudah selesai, silakan ditumpuk saja jawabannya ya, sebagai bahan evaluasi. Guru mau memperlihatkan. Nah, ini dia ya. Manakah gambar yang menunjukkan penyiksaan terhadap Nabi, sahabat Nabi, nak? Yang mana? A atau B, apa C, apa D? Yang mana? Ada yang bisa menjawab? B, Bu. Yang B, betul. Yang B ya. Iya, jadi ya para Waktunya habis ya, Bu. Lutfi, waktunya habis. Ya. Oke, sekian dari Bu Guru ya. Nanti kalian pelajari lagi di rumah. Ada apa? Mohon maaf. Kalian pelajari lagi di rumah, dibaca-baca lagi ya untuk bahan kalian. Sekian dulu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang masuk ke sesi apa namanya ujian komprehensif ya. Bapak Ibu yang kebetulan hari ini tidak praktek, mohon mic-nya dimatikan dulu. Atau yang kebetulan tidak pas jatah jawab, mic-nya dimatikan dulu. Biar nanti suaranya lebih jelas yang bisa. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini Pak Sony tidak bisa mendampingi jenengan sampai selesai karena agendanya sangat padat di Surabaya, yang kebetulan agendanya juga dalam rangka PPG Bapak Ibu. Jadi karenanya kemudian tidak bisa menemani di ujian kompre ini, tapi beliau sudah titip soal untuk disampaikan ke jenengan semua.
Nah, ini modelnya gini Bapak Ibu. Nanti saya akan menyampaikan pertanyaan yang nanti dijawab secara bergantian oleh keempat praktikan hari ini, Pak Maskur, Pak Ahmad Jailani, Pak Nuruddin, dan Bu Lutfi. Pertanyaannya sama, terus nanti dijawab oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nanti gantian. Pak Ahmad Jailani tadi suaranya tidak begitu jelas, pastikan panjenengan dekat dengan mic biar nanti saya bisa dengar. Oke, ini pertanyaan pertama dari, ada dua pertanyaan saja yang dari Pak Sony ya. Yang pertama, tolong disebutkan metode pembelajaran yang panjenengan pilih dalam praktek hari ini. Ya, disebutkan metodenya apa. Nah, metode tersebut itu dekat dengan teori belajar apa. Teori belajar kan dulu sudah dipelajari, ya. Ada behaviorisme, ada humanisme, ada konstruktivisme, dan lain-lain. Nah, panjenengan itu, metodenya yang dipilih itu dekat dengan teori belajar apa. Pertanyaan kedua dari Pak Sony, dari tujuan pembelajaran panjenengan atau indikatornya boleh, itu tolong disebutkan mana yang indikator memiliki muatan HOTS, high order thinking. Ya, dari indikatornya, tolong sebutkan salah satu saja yang memenuhi HOTS, high order thinking. Jelaskan alasannya. Nah, ini saja. Ada dua pertanyaan. Kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Maskur. Monggo Pak Maskur dijawab. Mic-nya dihidupkan dulu. Terima kasih pada Bapak dosen. Yeah. Langsung saja untuk jawaban yang pertama. Karena metode yang sampaikan kerangka kelompok. Suaranya putus-putus ya Pak. Tidak begitu dengar. Metodenya apa Pak? Metodenya? Metode jenengan, metodenya apa Pak? Metode atau model atau strategi pembelajaran, monggo lah, silahkan. Apa tadi? Metode yang saya sampaikan, metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok, oke. Diskusi kelompok itu dekat dengan teori belajar kelompok, Mas Kur. Ya. Gimana Pak? Ya, lanjut Pak. Oh, sudah jawab atau belum? Saya belum dengar jawabannya. Sudah dijawab belum? Belum ya? Tidak ada suaranya, Pak. Saya tidak dengar ya. Bibirnya kelihatan bergerak, tapi tidak ada suaranya. Sinyalnya lemah sekali gitu. Gimana, Pak? Ya. Tidak terdengar ya. Nah, ini menghambat sekali memang. Baik, yang kedua, Pak. Indikator yang HOTS dari panjenengan. Bunyinya seperti apa? Benar. Di dalam penyampaian pembelajaran saya ini itu berkaitan dengan uraian mengurai dan juga menyimpulkan, Pak. Oh, kenapa menguraikan masuk kategori HOTS? Ya. Untuk mengetahui pikiran tingkat tinggi para siswa. Tepatnya ini
sampaikan nah, supaya tahu pengetahuan serta dengan apa yang kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan. Suaranya putus-putus ya Pak Paskur ya, tidak jelas. Tidak jelas. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Paskur. Saya tidak menangkap ini suaranya karena putus-putus. Sinyalnya lemah sekali mungkin di tempat Pak Paskur. Yang kedua Pak Ahmad Jailani, monggo Pak Ahmad Jailani. Tadi pertanyaannya sama. Ya monggo. Problem based learning. Ini pendekatan konstruktif. Pendekatannya apa Pak? Pendekatan konstruktif. Pendekatan konstruktif. Oke. Apa ada Pak pendekatan itu Pak? Jenengan bikin RPP ya Pak? Di RPP itu jenengan menggunakan model atau metode apa Pak? Ya, problem based learning. Kenapa Pak? Problem based learning. Problem based learning. Oh, problem based learning itu maksudnya gimana Pak? Di pemecahan masalah. Oh, pemecahan masalah. Itu kira-kira dekat dengan teori apa Pak? Konstruktif. Konstruktivisme ya. Oke. Kenapa Pak? Bisa dijelaskan? Mengembangkan daya pikir. Oke. Baik. Sekarang pertanyaan kedua Pak. Dari indikator panjenengan yang punya muatan HOTS yang mana Pak? Analisis. Coba dibacakan Pak. Menganalisis. Iya, dibacakan. Karena untuk meningkatkan daya pikir siswa. Analisis itu C berapa Pak? Level C berapa? Nggak tahu, Ge. C4. C4, oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jailani. Berikutnya Pak Nurudin. Ge. Maka Pak Nurudin. Silakan Pak Nurudin. Di on kan dulu Pak, mic-nya Pak. Ya Pak? Oke, monggo. Silakan dijawab. Kalau saya menggunakan mind mapping atau peta konsep Pak. Oke. Peta konsep itu bahasa Inggrisnya apa Pak? Peta konsep. Tadi jenengan kok pakai bahasa Inggris tadi, apa bahasa Inggrisnya? Ini nulis di apa? Tulisannya di sini sih ada. Oh iya, apa? Saya lain. Peta konsep itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa tadi? Bahasa Inggris ya. Mind mapping, Pak. Mind mapping. Kenapa? Mind mapping. Oh, mind mapping. Mind itu peta, mapping itu konsep gitu, gue. Ya. Konsep ya, itu satu model konsep itu konsep map. Baik, itu dekat dengan teori apa Pak? Kira-kira Pak? Mind mapping suatu model pembelajaran yang menggunakan dengan suatu strategi mencatatkan kata kunci dengan gambar. Ya, nggak usah dijelaskan nih. Ini kira-kira dekat dengan teori apa? Dekat dengan teori belajar apa?
Saintifik, Pak. Masa teori belajar saintifik nggak ada? Teori belajar saintifik nggak ada. Nah, ketemu ya Pak? Nggak ketemu ya. Sekarang ininya Pak, pilih dari satu indikator punya jenengan yang punya apa namanya muatan HOTS yang mana Pak? Indikatornya Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, Pak. Oh, itu bukan indikator. Gimana Pak? Ketemu nggak? Yang punya muatan HOTS? Belum ketemu. Belum ketemu ya? Ada apa nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke. Ya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak Nurudin. Berikutnya Bu Lutfi. Monggo Bu Lutfi. Pertanyaannya sama. Oke, Mas Nuwun. Nah, menjawab model pembelajaran di RPP saya adalah model problem based learning. Problem based learning. Oke. Apa maksudnya Bu problem based learning? Yaitu pembelajaran yang berbasis masalah, Pak. Oke. Terkait dengan teori belajar apa Bu kira-kira? Konstruktivisme. Oh, kenapa Bu konstruktivisme? Karena apa ya? Peserta didik itu berperan aktif dalam pembelajaran. Oke. Baik, Ibu. Yang berikutnya yang indikator dari indikator panjenengan yang apa namanya punya muatan HOTS yang mana? Yang 3.14 menganalisis. Oke, coba dibacakan. Oke, menganalisis ketabahan dua-duanya insya Allah hot, Pak. Menganalisis ketabahan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Kenapa Bu? Karena ini masuk C4 Pak. C4 ya. Oke, menganalisis itu C4 ya. Oke Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu-ibu. Itu pertanyaan dari Pak Sony. Sekarang pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Mau minta berapa pertanyaan, Pak? 1 apa 2 apa 3? 1 aja. 1 aja, Satu yang mudah apa yang angel, berapa yang seperti apa? Yang paling mudah, Pak. Baik, Pak Maskur ini gampang-gampang sekali. Mudah aja Pak, kita sudah. Yang mudah ya. Oke, dari Pak Mas ini apa namanya? Pertanyaannya gini. Panjenengan buka tujuan pembelajaran panjenengan. Terus dari tujuan pembelajaran panjenengan itu tentukan diuraikan mana konsep ABCD-nya. Oke. Nah, saya mulai dari Pak Maskur. Monggo Pak Maskur. Tujuan pembelajarannya dibaca. Terima kasih kepada pembelajaran. Oke. Dalam mau yang mana? Nomor berapa Pak? Yang punya jenengan? Ya. Pak. Yang nomor berapa? Satu Pak. Satu, oke, monggo dibaca. Tujuan baca dulu. Silakan dibaca. Ya, Pak. Dalam RPP yang saya pegang ini adalah melalui pengamatan siswa dapat
analis upaya yang dilakukan Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah dengan benar. Kok tidak sesuai dengan RPP yang saya dapat ini, Pak? RPP yang ini, Pak, ya Pak, jangan praktekkan, Pak. Oh, ini satu. Iya, yang RPP yang jangan praktekkan, jangan RPP yang lain. Ya, Ada itu. Diskusi kelompok, ya. Melalui diskusi kelompok, Ustadz insya Allah dapat menguraikan arti keperwiraan dan benar, Pak. Wah, ini RPP yang saya baca dengan RPP yang saya terima beda ini. Oke, dari itu yang jangan baca. Aja yang mana? Yang tadi saya sampaikan itu, Pak. Apa? Aja yang mana hanya? Komponen A yang mana? Upaya. Dari kalimat tadi, komponen A-nya yang mana? Audiens itu yang mana? Yang nomor satu, Pak. Kok nomor satu toh, Pak? Bukan. Jadi dalam satu kalimat tujuan pembelajaran itu harus memuat A, B, C, D, audience, behavior, condition, degree. Yang masuk A, code, audience itu yang mana? Bingung nggih? Yang B belum ketemu nggih? Ya. Iya, Pak. Gimana? Ya. Tapi ABCD yang ngomong kan? ABCD. Cukup? Oke. Sekarang Pak Jailani, Pak Ahmad Jailani, monggo dijelaskan Pak Ahmad Jailani dari RPP jenengan Pak. Ayat siswa. Dibaca dulu kalimatnya, kalimatnya dibaca dulu. Ya, siswa dapat mengambil tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam dengan baik. Oke, A-nya yang mana? Siswa. Terus B-nya? Menganalisis. Terus C-nya condition. Tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab. D-nya? D-nya? Dengan baik. Baik, terima kasih Pak Jailani. Berikutnya Pak Nurudin, monggo Pak Nurudin. Dibaca tujuan belajarnya. Ya. Monggo Pak, dibaca Pak. Ya. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan peserta didik dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad. Oke. Monggo disebutkan A-nya yang mana? Peserta didik. Oke, B-nya? Memahami, Pak. Memahami. Udah itu aja, memahami saja. Memahami ketabahan Nabi Muhammad. Oke, C-nya? C-nya? Ada apa enggak C-nya? Oh, enggak ada. Enggak ada. D-nya? D-nya? D-nya enggak ada. Enggak ada. Oke. Ya, terima kasih Pak Nurudin. Terakhir Bu Lutfi, monggo Bu Lutfi. Oke Pak, saya akan bacakan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu setelah mengamati, menanya, dan mengeksplorasi, peserta didik dapat menganalisis ketabahan
para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dengan benar. Oke, sebutkan A-nya yang mana? A-nya itu peserta didik, Pak. Oke, B-nya? B-nya itu dapat menganalisis ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Oke, C-nya? C-nya itu setelah mengamati, menanya, dan mengeksplorasi. Oke, D-nya? Itu berarti dengan benar. Oke. Bapak Ibu, ini pertanyaan mendasar ya Bapak Ibu. Karena saya melihat panjenengan RPP-nya itu yang dibuat, yang diunggah, itu adalah RPP sebelum PPG Bapak Ibu. Banyak sekali ilmu PPG-nya nggak dipakai. Ilmu PPG-nya yang diperoleh di PPG nggak dipakai. Eman-eman banget gitu. Termasuk tadi prakteknya tadi kurang maksimal, di samping sinyal yang tidak stabil, yang lumayan bagus tadi Bu Lutfi ya. Jadi mohon perhatian, mungkin juga berikutnya nanti bisa diperhatikan bagaimana pembelajaran yang bagus, menarik, karena siswanya panjenengan ini adalah anak-anak SD MI ya, anak-anak MI. Anak-anak MI itu masih senang main. Jadi perbanyak ice breaking, perbanyak permainan, nyanyi dan seterusnya, tetapi juga fokus dengan target pembelajaran. Jadi pertanyaan saya dan Pak Sony dan jawaban panjenengan tidak usah saya konfirmasi karena tidak butuh konfirmasi. Mungkin Bapak-bapak Ibu yang lain berikutnya nanti sambil mikir kira-kira dari pertanyaannya sama apa enggak itu kan. Ya kalau beruntung berarti pertanyaan sama nanti. Jadi sudah bisa mereka-reka. Baik, saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya untuk komprehensif malam hari. Panjenengan harusnya waktunya istirahat. Mempersiapkan banyak hal. Monggo kemungkinan besok juga tetap malam Bapak Ibu. Jaga stamina dan praktekkan yang terbaik menurut Bapak Ibu dengan format online ya. Jangan format online. Jadi kayak Pak Nurudin pakai peta konsep itu kan nggak kelihatan ya nanti. Tadi Pak Maskur kayak seperti sedang khutbah misalnya, itu kurang maksimal jadinya. Baik, kiranya itu. Insya Allah ketemu lagi besok. Mohon maaf Pak Sony tidak bisa mendampingi panjenengan, tapi sudah titip soal tadi dan insya Allah nanti saya sampaikan hasilnya ke Pak Sony. Matur nuwun Bapak Ibu, selamat istirahat. Mudah-mudahan sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.